Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kedua ya. Kita dalam pertemuan kedua ini akan membahas terkait survei alat dan sistem gelombang mikro ya. Seperti yang sudah saya minta Anda untuk mereview topik ini minggu yang lalu. Dan nanti setelah saya berdiskusi terkait topik ini, maka kelompok pertama nanti yang akan mempresentasikan hasil kajian ya tentang aplikasi gelombang mikro pada bidang pangan ya gitu. Oke baik. Bagaimana sih hubungan antara gelombang mikro dengan perangkat elektronika lainnya ya gitu? Kita tahu perangkat yang digunakan pada gelombang mikro itu meliputi transmission line yang spesial ya, antena, kemudian juga device mikro semikonduktor, juga tabung ya gitu. Nah, eh, akan tetapi yang perlu diperhatikan karena gelombang mikro ini frekuensinya di atas frekuensi peralatan elektronika biasa ya. Di mana gelombang mikro ini membangkitkan frekuensi di atas mega ya, rata-rata gigahertz ya ke atas gitu. Sehingga perangkat pendukung yang biasa digunakan seperti transistor, kemudian kabel dan sebagainya itu untuk perangkat gelombang mikro itu tidak bisa semua digunakan ya gitu. Jadi perangkat elektronik yang biasa itu tidak dapat digunakan dalam gelombang mikro ya. Jadi mereka transistor konvensional, kemudian tabung, pengkabelan dan sebagainya itu ada khusus ya dalam gelombang mikro. Oke, dalam ciri khusus dari gelombang mikro itu kan pertama frekuensi tinggi ya gitu. Jadi frekuensi tinggi bisa menyediakan kemampuan karena frekuensi tinggi sehingga dia bisa menyediakan kemampuan lebar pita yang lebih lebar ya dari gelombang radio. Kemudian juga panjang gelombang yang pendek ya gitu. Nah, dengan panjang gelombang yang pendek, antena penguatannya tinggi ya dengan lebar berkas yang sempit ya pada aplikasi radar ya bisa dibuat. Kemudian selain itu juga energi gelombang mikro dapat dikonsentrasikan pada area yang kecil sehingga bisa diaplikasikan dalam microwave oven ya sehingga dia bisa lebih besar ya tenaganya. Oke, nah dengan ciri khusus tersebut maka gelombang mikro dapat digunakan di beberapa bidang ya, mulai dari komunikasi ya, kemudian radar, kemudian microwave heating, industrial, science, medis dan sebagainya ya gitu. Dan seperti yang saya kemukakan di awal ya gitu. Oke, nah spektrum gelombang mikro itu seperti ini ya. Jadi range-nya order gigahertz ya dengan beberapa frekuensi yang termasuk di sini kan bisa jadi ultra high frekuensi dan seterusnya ya. Ini banyak juga untuk GPS ya kan, kemudian microwave antenna untuk radar-radar enemy persenjataan, polis radar dan sebagainya gitu. Sehingga range-nya itu lebar ya gitu. Nah, kemudian kebutuhan perangkat gelombang mikro ya. Kita tahu tadi bahwa tidak sembarangan perangkat elektronik yang biasa dipakai di apa sistem biasa untuk orde-orde hash gitu seperti kan kalau frekuensi misalnya PLN kan 60 Hz ya gitu. Itu bisa menggunakan mungkin induktor, resistor biasa gitu ya. Akan tetapi untuk frekuensi gelombang mikro dia perlu transistornya transistor khusus ya. Jadi sehingga IC-nya juga begitu, IC khusus ya di situ. Nah, itu diakibatkan tadi pertama reaktansi kawat itu kan fungsi frekuensi itu. Sehingga ketika itu order gigahertz itu di sini sudah ribuan ohm ya. Sehingga seolah-olah kalau arus itu sudah tidak mengalir lagi gitu ya. Termasuk waktu transitnya ya. Ketika kalau frekuensi mungkin tinggi ya, tapi ketika udah frekuensi tinggi gitu, high frekuensi eh, waktu transitnya menjadi cukup lebar ya gitu untuk perangkat biasa ya gitu.
Nah, ini dia desain dari gelombang mikro ya. Desain di gelombang mikro itu memang biasanya untuk sistem komunikasi misalnya ya. Ini ada osilator, kemudian nanti ada penguat amplifier, kemudian ini ada sinyal kontrol komponen kontrol sinyalnya, kemudian ada tabung ya, ada antena. Antena nanti di situ menjadi ini pemancar ya. Kemudian ini ada antena receiver, kemudian ada sinyal kontrol dan kemudian ada low noise receiver ya. Jadi bisa misalnya dalam SBO gitu ya, pemancarnya bisa dayanya mungkin 10.000 nanowatt ya. Bisa sampai di sini menjadi 2 miliwatt ya, bisa jadi ya gitu. Oke, jalur transmisi gelombang mikro ya. Jadi ini adalah yang biasa dipakai ya dalam gelombang mikro itu ada kabel koaksial, kemudian ada pandu gelombang dan kemudian ada microstrip ya. Jadi tiga karakteristik jalur transmisi untuk sinyal gelombang mikro. Nah, kalau Anda perhatikan di microwave oven itu biasanya menggunakan pandu gelombang. Tapi beberapa untuk pemancar ada yang menggunakan kabel koaksial ya dan juga microstrip ya gitu. Kemudian ini keuntungan dan kerugian dengan menggunakan misalnya kabel koaksial itu keuntungannya memang lebar pitanya besar tapi ukurannya kecil gitu ya. Nah, tapi tadi kerugiannya atenuasinya akan tinggi gitu dan power yang bisa di covernya yang bisa di transmisikan itu terbatas ya gitu. Kemudian kalau pandu gelombang jenis pandu gelombang ini powernya bisa tinggi ya, kemudian kerugiannya juga rendah, tapi kerugiannya ukurannya itu bulky biasanya ya. Kemudian ya tadi lebar pitanya menjadi terbatas ya gitu. Kemudian microstrip yang tipe ketiga microstrip itu keuntungannya mudah dibuat, rangkaian yang rumit gitu ya, tapi kerugiannya cukup besar di situ ya. Dan kemudian nanti kalau disambung dari kabel koaksial ke microstrip itu akan banyak mismatch-nya ya gitu. Situ. Oke, komponen pengendali sinyal ya, komponen pengendali sinyal. Jadi di beberapa komponen yang sering digunakan dalam gelombang mikro itu, ini ada atenuator ya. Ini digunakan untuk mengendalikan amplitudo sinyal gelombang mikro gitu ya. Nah, amplitudo bisa tetap atau dapat diatur secara mekanik maupun elektronik gitu ya. Nah, dioda PIN itu merupakan dioda semikonduktor khusus yang digunakan untuk pengaturan atenuasi ya secara elektronik. Kemudian ada yang namanya fase shifter ya yang digunakan untuk menggeser fase sinyal ya. Nah, pergeseran bisa dibuat tetap atau diatur secara mekanik atau elektronik ya gitu. Kemudian ada juga resonance cavity ya yang besar itu. Ini memiliki fungsi yang sama dengan rangkaian resonan pada frekuensi rendah. Nah, perangkat semikonduktor gelombang mikro dan atau tabung dibuat pada cavity ya sebagai tuningnya. Tuning ya. Filter dan multiplexer itu gelombang mikro itu merupakan resonan cavity ya yang berfungsi untuk memisahkan pita frekuensi dari sinyal gelombang mikro. Kemudian juga ada ada directional coupler ya, isolator dan sirkulator dan sebagainya ya gitu. Itu beberapa komponen yang biasa dalam mengendalikan sinyal gelombang mikro. Oke, kemudian ada penguat dan semikonduktor dalam gelombang mikro ya. Jadi penguat di situ atau nanti jadi gain gitu ya. Itu ada transistor bipolar, ada field effect transistor, ada high electron mobility transistor, kemudian ada paraktor multiple impact gun dan sebagainya. Nah, ini osilator penguatnya itu frekuensinya beragam ya, mulai dari 1 giga ya sampai 30 giga. Ini beberapa peralatan yang mungkin bisa bipolar transistor itu daya yang bisa sampai daya 100-an watt ya. Itu kemudian sampai ke ada di high electron mobility. Itu frekuensi tinggi tapi dayanya lebih rendah ya gitu. Nah, ini yang biasa dipakai untuk penguat sinyal ya dalam rangkaian gelombang mikro. Nah, kemudian kalau tabung untuk menghasilkan gelombang mikronya ya, itu yang biasa dipakai itu ada tabung grid, ada klistron, ada magnetron ya, kemudian ada helix triple wave tabung, kemudian ada couple cavity dan seterusnya ya. Nah, klistron dan gyrotron terbatas pada hanya beberapa persen bandwidth ya.
Seperti itu. Jadi masing-masing ini memiliki frekuensi ya dan juga daya keluarannya ya gitu seperti itu. Klistron bisa, kemudian ada juga magnetron bisa lebih dari klistron ya gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian penerima gelombang mikro noise rendah ya, ini sangat diperlukan ya. Persyaratan utama dari penerima noise rendah adalah memperkuat sinyal gelombang mikro yang sangat lemah. Itu biasanya ordernya bisa sampai pico ya, pico bisa order sampai pico atau ya sinyal femto dan sampai pico ya. Di bawah pico, order pico itu sudah 10 pangkat min 15, biasanya sudah enggak ya. Ya, sini ada bipolar transistor, mixer dan seterusnya ya. Di sini. Oke, kemudian antena nih ya, antena yang biasa dipakai ya dalam gelombang mikro itu fungsinya antenanya itu bisa berfungsi mentransmisikan maupun menerima ya gitu. Nah, antena itu terdiri dari horn yang meradiasikan gelombang mikro ke permukaan piring parabolik sepertinya. Dia memancarkan, kemudian nanti dipantulkan, kemudian diterima ya. Ini banyak dulu kalau Anda baca sejarah atau lihat film-film ya, zaman film Nazi gitu ya, Perang Dunia Kedua, itu banyak persaingan antara Uni Soviet dan Amerika dalam teknologi radar ya. Bagaimana antena fungsinya untuk menyadap dan sebagainya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua saya rasa sudah cukup ya. Silakan nanti kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda ya. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan Anda saya harap belajar tentang teori pembangkitan gelombang mikro ya begitu. Jadi sedikit ada teori ya karena kita di fisika selain di aplikasi kita juga bisa berlogika bagaimana sih proses penjelaran atau pembentukan gelombang mikro yang itu adalah merupakan salah satu dari sifat gelombang elektromagnetik ya. Nah, kalau terkait dengan gelombang elektromagnetik berarti kita akan berbicara masalah persamaan Maxwell ya gitu. Nah, kita nanti minggu depan saya harap Anda sudah membaca tentang persamaan Maxwell, kemudian nanti penurunannya sehingga kita nanti akan tahu juga alasan-alasan kenapa di situ ada catch up dari suatu pandu gelombang ya gitu. Karena kita akan melihat bagaimana penjelasan gelombang mikro itu dalam pandu gelombang. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Rahma dari kelompok 1. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi gelombang mikro pada pangan. Berikut yang akan kami paparkan. Pertama-tama pendahuluan, yaitu pengertian gelombang mikro dan gelombang mikro pada pangan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi gelombang mikro pada pangan. Nah, gelombang mikro sendiri frekuensinya berada di antara 300 MHz dan 300 GHz dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombangnya berada di antara 1 mm hingga 1 meter. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Nah, halo, Mbak, Pak. Presentasinya belum muncul. Sudah muncul tapi belum di slideshow dan tidak bergerak gitu ya slide-nya. Oh iya, Pak. Coba di slideshow. Ya digituin aja kalau emang nggak bisa slideshow. Ya baik, Pak. Oke, iya. Ternyata error ya. Mau silakan. Nah, saya lanjutkan. Jika bahan pangan menyerap radiasi gelombang mikro, maka bahan pangan akan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Nah, pemanasan dalam gelombang mikro memiliki keuntungan yang besar jika dibandingkan dengan metode memasak konvensional, terutama berkaitan dengan efisiensi energi. Dalam metode memasak konvensional, panas ditransfer dari permukaan ke dalam bahan pangan dengan cara konveksi dan konduksi. Ini dapat menghasilkan perbedaan temperatur antara bagian dalam dan luar pangan. Selain itu, memasak dengan metode tradisional membutuhkan konsumsi energi yang lebih tinggi dan proses memasak yang lebih lama. Sementara dengan menggunakan gelombang mikro, panas dihasilkan dalam bahan pangan dalam waktu yang relatif singkat dan penyebaran panas dapat terjadi lebih merata pada bahan pangan. Nah, ini adalah
hal-hal yang secara umum mempengaruhi proses pemanasan suatu produk pangan. Pertama, panjang gelombang. Frekuensi pemanasan yang digunakan, ya misalnya pada oven microwave, itu 2,45 GHz. Nah, panjang gelombang pada frekuensi 2,45 GHz ini adalah 12,2 cm. Ini akan berkurang saat gelombang menembus satu bahan pangan. Nah, yang kedua adalah energi gelombang mikro dan kecepatan pemanasan. Makin besar energinya, makin cepat pula terjadinya proses pemanasan suatu bahan pangan. Nah, selanjutnya, masa produk pangan. Pada umumnya makin besar masa produk yang dipanaskan, makin lama pula waktu yang diperlukan untuk memanaskan bahan pangan. Yang keempat adalah kadar air. Biasanya air merupakan penentu paling dominan untuk melihat seberapa baik suatu produk pangan menyerap energi gelombang mikro. Makin besar kadar air, makin baik terjadinya proses pemanasan. Yang kelima adalah suhu. Suhu awal produk pangan mempengaruhi proses pemanasan dengan gelombang mikro. Sifat dielektrik suatu bahan pangan dapat berubah dengan berubahnya suhu. Ia akan berakibat akan berubahnya energi gelombang mikro yang diteruskan pada pangan. Dan terakhir adalah ukuran dan bentuk. Produk yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari panjang gelombang mikro, biasanya proses pemanasannya tidak merata. Sedangkan bila ukurannya mendekati panjang gelombang mikro, maka distribusi panas akan terkonsentrasi di tengah produk. Demikian juga dengan produk pangan yang bentuknya tidak beraturan, maka distribusi panas akan tidak seragam sehingga tingkat pematangan produk tidak seragam. Nah, berikut adalah contoh aplikasi gelombang mikro pada pangan. Pertama adalah proses memasak. Memasak dengan microwave sudah menjadi metode yang sering digunakan, terutama microwave oven sangat populer digunakan di rumah-rumah. Yang kedua adalah pengeringan. Ini adalah salah satu metode yang sudah digunakan sejak lama untuk mengawetkan sayuran. Nah, pengeringan ini adalah proses termal yang bertujuan untuk mengurangi kadar air biasanya digunakan dalam buah dan sayuran. Yang terakhir adalah pasteurisasi. Ini adalah teknik yang sering digunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme yang merugikan pada jus buah dan susu. Nah, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari gelombang mikro pada bidang pangan. Maksudnya tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu memasak, pengeringan, dan pasteurisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali aplikasi gelombang mikro, apalagi dalam hal memasak. Dan 3 contoh yang di atas itu adalah contoh yang paling mainstream, yang biasa dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita bisa memanggang roti, kita bisa memasak nasi, kita bisa memasak sayuran seperti buncis, kacang hijau, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 1, Marriott et al. Tahun 2011 itu melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan brokoli menggunakan teknik blanching dengan metode rebus dan microwave. Nah, teknik blanching ini adalah sebuah teknik memasak, di mana dalam prosesnya makanan itu direndam dalam air yang mendidih dan dicelupkan ke dalam air es atau dialiri dengan air dingin. Nah, hasil penelitian dari Marriott et al. Tahun 2011 itu menunjukkan bahwa teknik blanching dengan metode microwave itu dapat mempertahankan kandungan brokoli lebih baik dibandingkan dengan teknik blanching dengan metode rebus. Itu dapat dilihat dari tabel 1, dilihat pada jumlah bahwa jumlah dari metode microwave itu lebih besar daripada metode rebus. Bisa next. Oke, untuk aplikasi pengeringan. Nah, pertama kita bahas tentang masalah dalam pengeringan makanan. Nah, masalahnya itu kita bisa jadi bagi 3. Yang pertama, permasalahannya adalah penyusutan pada ukuran makanan, lalu perubahan bentuk, warna, tekstur, dan rasa, serta penurunan kualitas nutrisi pada bahan pangan. Nah, Alibas tahun 2007 itu pernah melakukan penelitian, yaitu untuk menghitung rata-rata konsumsi energi pengeringan labu dengan metode air drying oven dan microwave. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana mereka ingin membuat kelembaban dari si labu ini menjadi standar mereka, yaitu sekitar 0,1 plus minus 0,004 gram air per gram labu.
Di mana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan microwave untuk masalah pengeringan itu jauh lebih efektif. Dapat dilihat dari konsumsi energi yang ditimbulkan. Yang dimana kita lihat pada tabel kedua bahwa konsumsi energi dari microwave oven itu lebih sedikit dibandingkan dengan air drying oven. Next. Oke, untuk pasteurisasi. Nah, sebelumnya pasteurisasi ini adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Nah, Tadjakavid et al. Ya, tahun 1999 itu melakukan penelitian untuk menghitung D-value dari jus apel melalui proses pasteurisasi dengan metode stirring water bed dan microwave oven. Di mana D-value ini adalah laju kematian mikroorganisme akibat perlakuan thermal. Dalam penelitian ini, mikroorganisme yang diteliti itu ada 2. Teman-teman bisa lihat di tabel yang ketiga, di mana kesimpulan atau hasil penelitian dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa dengan menggunakan microwave oven, D-value yang didapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan stirring water bed seperti itu. Oke, mungkin next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, selanjutnya bisa ada pertanyaan atau langsung ke Pak Mitra. Oke, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Oke, kalau di lab kita, di lab fotoakustik kita itu terakhir itu sebetulnya risetnya ini microwave dipakai untuk mengeringkan udang ya, udang ebi itu loh, udang yang kecil. Itu namanya siapa ya? Aduh saya lupa. Terakhir itu Franz, mungkin ada yang tahu. Franz itu menggunakan microwave oven untuk dia membandingkan pengeringan ebi ya, udang kecil dengan microwave dan matahari gitu. Dia ingin melihat efektivitas pengeringannya ya. Nah, kemudian strukturnya dilihat dengan dicitrakan dengan fotoakustik tomografi. Nah, kemudian dia melihat bedanya gitu ya. Tapi yang lucu itu pernah dia, karena ini mungkin dia baru pertama kali menggunakan microwave oven, jadi si microwave-nya itu dalam full power ya di 100%, kemudian dia langsung 6 menit, maka yang terjadi adalah udangnya itu kering, jadi matang ya gitu. Jadi bukannya kering tapi matang gitu ya. Jadi memang ya banyak sekali sebetulnya aplikasi dari microwave ini khususnya untuk makanan ya. Saya sendiri pernah mengalami juga dulu ya, karena saya juga dulu kan belum pernah pakai microwave oven ya. Nah, ketika saya keluar negeri waktu itu ya, nah ada microwave-nya gitu. Terus saya kan makanan kalau di sana nggak ada nasi ya, adanya kalau di Belanda itu roti lah gitu kan, roti ada roti gede dari makanannya orang-orang inilah Maroko gitu ya, saya nyoba beli. Nah, karena itu alot sekali kayak ban dalam gitu rotinya, ya, maka iseng-iseng saya masukin ke microwave itu. Saya masukin, saya kasih 5 menit gitu, maka rotinya itu jadi gede ya gitu. Saya juga heran, jadi membesar, untung nggak meledak gitu. Nah, ternyata itu ketika dimakan, itu enak kayak kerupuk gitu ya. Wah, habis itu saya keisengan ya, jadi saya beli rotinya gitu yang agak kecil, kemudian kita masukin ke microwave, jadi kayak opaknya gitu. Wah, itu juga pengalaman saya juga. Nah, jadi banyak ya hal menarik dengan menggunakan microwave. Kalau sekarang sih banyak ya di Indomaret atau di ya di Alfamart ya yang sudah banyak menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Oke, silakan teman-teman kalau ada pengalaman terkait penggunaan microwave. Mungkin ada yang tahu juga. Kita juga pernah ada dari konservasi rumput laut ya, dari Badan Perikanan DIY datang ke kantor saya gitu.
dia mau konsultasi karena dia baca buku saya tentang gelombang mikro, kemudian dia ingin konsultasi bagaimana efektivitas microwave untuk mempercepat pengeringan rumput laut. Karena dengan menggunakan apa namanya matahari, rumput laut itu kan kayak semacam terlalu lama gitu. Bagaimana nih kalau menggunakan gelombang mikro? Ya saya bilang dicoba saja kan. Cuman masalahnya kan rumput lautnya dia bertonton rumput laut kan, sehingga mestinya dibuatkan apa namanya desain gelombang. Jadi si microwave-nya itu hanya diambil penyinar microwave-nya saja, kemudian dia bisa berjalan gitu. Pengennya seperti itu. Tapi kemudian ya karena kesibukan masing-masing, kemudian kurang berlanjut ya itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang tertarik efektivitas pengeringan dengan menggunakan rumput laut, baik matahari maupun gelombang mikro, bisa menjadi bahan skripsi juga ya. Nanti dilihat, diuji karakteristik teksturnya, kemudian tadi gizinya kan bisa dicoba dibawa ke lab mana itu namanya teknologi pertanian kan gitu. Kerjasama Anda bisa menggunakan mungkin uji paktinnya dan sebagainya, itu menjadi bahan riset juga tuh, bisa untuk PKM dan sebagainya ya. Mungkin bisa jauh lebih tadi, karena kan hasil riset orang itu menunjukkan bahwa dengan gelombang mikro itu vitaminnya masih lumayan ini kan, yang brokoli itu masih bagus gitu loh dibanding dengan direbus air kan. Ah gitu ya, kan lebih efektif. Oke, silakan. Ada yang mau nambahin? Ya, silakan Mbak Margareta. Ya. Iya Pak, mau izin bertanya. Tadi kan disampaikan manfaatnya pakai microwave gitu, keuntungannya. Ada nggak sih Pak kerugiannya gitu? Ya, kerugiannya mestinya ada. Salah satunya biasanya kalau makanan yang dengan microwave itu, ya kan kalau dengan minyak digoreng itu lebih enak. Dengan microwave itu standar aja kan gitu rasanya loh. Kan kalau digoreng dengan minyak atau itu biasanya ya apa namanya agak enak kan, ada dari, tapi ya kalau dengan microwave itu biasanya standar-standar aja, kecuali memang makanannya nggak berasa ya, kayak roti tadi itu nggak masalah kan gitu. Tapi kalau Anda sudah coba apa namanya memanasin makanan, contohlah misalnya gepuk lah, nggak usah jauh-jauh ya lah, gepuk Padang rendang gitu, rendang tahu rendang ya, rendang. Kalau rendang Anda itu dipanasin dengan microwave, dengan dipanasin dengan minyak goreng, rasanya enak mana? Iya, belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Nah, Anda coba ya. Anda coba, itu enak digoreng. Karena kalau Anda panasin dengan microwave, itu rasanya itu kayak sepo gitu ya. Jadi ya enaknya, tapi kalau digoreng dengan minyak gitu, diangetinnya, itu rasa gurihnya muncul. Tapi kalau pakai microwave itu nggak muncul ya. Gitu. Ya panasnya sama. Iya. Oke. Ya gitu. Atau ya kerugiannya lagi kalau di kos-kosan listriknya mati ya. Kan kalau apalagi di kosannya yang 450 watt ya, nanti dimarahin ibu kos kalau Anda bawa microwave. Boros ya kan, boros listrik kan. Gitu. Oke, Mbak Margareta. Kalau dari segi kesehatannya gimana gitu Pak? Apakah mau bahas kalau kesehatannya bagus gitu? Enggak. Malah lebih bagus loh. Tadi kan dari Mas Aji tadi kan data orang riset brokoli yang dipanasin pakai microwave itu kandungannya jauh lebih bagus daripada yang dengan air itu mendidih ya kan gitu. Ya masuk akal juga karena microwave itu hanya men-trigger uap air yang di sari makanan itu sebetulnya. Jadi dia kemungkinan vitamin dan sebagainya kandungan di dalamnya itu akan tetap gitu loh. Kalau pakai air kan semuanya diabsorb ya sama air gitu, bisa jadi beberapa vitamin bisa hilang kan kalau pakai air itu. Ya misalnya kalau Anda godok misalnya sayuran gitu, kalau terlalu lama kan alum tuh.
Nah, itu kan vitaminnya juga hilang ke bawah air ya kan, jadi hijau airnya. Bukan lemon yellow loh ya ini. Tapi kan tetap airnya itu jadi hijau kan gitu. Itu artinya kandungan beberapa zat yang bagus di makanannya bisa hilang. Tapi kalau dengan gelombang mikro itu nggak terpengaruh kan gitu. Jangan takut dengan radiasinya ya. Ini radiasi gelombang mikro tuh nggak masalah gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang pernah nyoba gelombang mikro untuk hal tertentu? Misalnya masak ayam dengan gelombang mikro. Ayam hidup dimasukin ya. Ya. Ya, semuanya harus dicoba ya, gitu. Ya, izin bertanya dengan berbagai apa ini tadi? Sebentar. Saya ada ini nih, ada pertanyaan nih. Apa ya? Sebentar. Ini ada pertanyaan nih. Mohon maaf izin bertanya. Dengan berbagai manfaat microwave dalam proses pengolahan makanan yang dipaparkan dalam presentasi, sejauh mana kesiapan teknologi microwave dalam produksi skala besar? Nah, kalau produksi skala besar ini yang kalau sekarang saya kurang tahu ya di Indonesia. Kalau di kita sih belum siap gitu. Artinya saya nggak ngerti. Mas Aji ada paper yang untuk skala besar nggak tuh makanannya? Atau skala rumah tanggaan? Sepertinya sebentar Pak, saya lihat dulu Pak ya. Kayaknya ada sih Pak. Sudah ada. Kalau bentar, mana ini? izin masuk Pak Mitra. Ya, silakan. Saya Zuhair, saya kelompok 2 ya, kelompok saya energi. Di presentasi saya mereview pengeringan kayu. Skalanya besar Pak. Ada yang sudah dikembangkan pengeringan kayu dengan microwave, skala yang besar kan, pengeringan kayu kan. Oh ya, oke. Berarti itu sudah skala besar ya, sudah ada ya gitu. Itu di Indonesia, Mas? Jerman, Pak. Oh, di Jerman ya. Ya, bisa jadi kalau di luar sih udah ada ya. Jadi ya sebetulnya sekarang itu daya gelombang mikro dengan magnetron dengan itu udah gede-gede ya. Sebetulnya bisa, Mas. Cuman kan kalau yang ada di kita microwave-nya ya microwave skala rumah tanggaan itu kan yang kecil-kecil itulah gitu. Ya kalau di luar negeri memang sudah, saya yakin sudah ada gitu ya. Jadi termasuk untuk pengeringan rumput laut tadi sebetulnya kan tinggal ada mesin yang itu bisa memancarkan gelombang mikro, kemudian si rumput lautnya itu bisa berjalan gitu loh, kayak di pabrik itu loh, jalan dikeringin 5 menit terus jalan keluar kayak gitu loh. Pernah lihat nggak di si Bolang apa si Unyil gitu ya? Iya Pak, di Unyil. Di Unyil ya. Nah itu gitu, jadi dia kayak mie gitu loh berjalan. Jadi si rumput lautnya itu masuk ke ruangan, itu ada gelombang mikronya, kemudian dia berjalan kan, panasnya sekian menit kan, dia cepat toh. Gelombang mikro itu bisa kalau misalnya 100 watt gitu, 2 menit aja udah kering kan rumput laut itu, kemudian jalan dia gitu. Bisa itu sebetulnya. Ya tinggal kita buat mesinnya aja kan, gitu. Prinsipnya bisa. Nah, saya bilang bikin mesinnya itu tidak mudah juga. Ya, tapi bisa itu sebetulnya, bisa ya dikerjain. Ya pakai microwave kita juga bisa kan. Yang penting di situ ada mesin berjalannya aja. Ada mesin berjalannya, kemudian si gelombang mikronya dimancarin daerah situ gitu, udah gitu bisa. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Apakah cahaya matahari mengemisi gelombang mikro? Saya pikir kalau misalkan ternyata cahaya matahari mengemisi gelombang mikro, kenapa nggak pakai properti optik, biar nanti daripada pakai tenaga listrik kan mahal banget kan, mending pakai aja dari cahaya matahari, jadi tinggal seleksi aja yang masuk nanti gelombang mikro, jadi fungsinya sama tapi energinya jauh beda. Apakah ada emisi mikro di cahaya matahari, Pak? Nah,
Itu kalau cahaya matahari, kalau Anda bisa lihat itu kan kalau yang teramati itu kan hanya cahaya tampak kan? Cahaya tampak, artinya itu jauh lebih kecil daripada gelombang mikro. Iya kan? Sama ada sih sebagian ultraviolet kan? Tapi kecil lagi gitu loh. Mungkin nggak ada mas cahaya matahari itu. Oke, Halo? makasih. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti hari ini cukup ya kuliahnya. Kita sudah 1 jam ya. Oke. Oke, begitu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. yang belum absen, yang belum absen Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum Terima absen kasih, Pak. silakan. Oke. Terima kasih Mas Aci untuk presentasinya. Yuk, yuk, sama-sama. Silakan yang belum absen. Oke, sudah semuanya ya. Saya tutup ya. Ayo, assalamualaikum.